malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Bagas Waras. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, malam hari ini yang telah dikemukakan oleh Mbak Ulan, tema kita adalah peran pendidikan kepercayaan, jalan sunyi menuju persaudaraan kebangsaan. Untuk itu, malam hari ini telah hadir narasumber yang sangat istimewa. Beliau berasal dari Bandung. Ini kalau saya lihat dari kurikulum vitae-nya, beliau adalah Dr. Insinyur Andri Hernandi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Registered Surveyor. Maaf kalau salah penyebutan. Betul. Dari sini beliau ada, waduh, banyak sekali ini jabatannya ya Pak Andri. Ini saya bacakan yang masih menjabat sampai sekarang. Beliau adalah staf pengajar di Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika Fakultas Ilmu dan Teknik Teknologi Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga dosen luar biasa di Prodi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera, dosen luar biasa di Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan, dosen MKWK mata kuliah kepercayaan di Institut Pertanian Bogor, dosen MKWK mata kuliah kepercayaan di Institut Teknologi Bandung, dosen MKWK mata kuliah kepercayaan di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan dosen MKWK mata kuliah kepercayaan di Telkom University. Dan masih banyak lagi aktivitas beliau. Baik, tidak berlama-lama lagi, hadirin yang kami hormati, di tengah keberagaman bangsa, pendidikan kepercayaan menjadi jalan hening yang menuntun kita pada saling pengertian dan persaudaraan. Dan mungkin tidak terlalu disoroti, namun justru di keheningan itu tumbuh penghargaan, toleransi, dan persatuan. Melalui tema hari ini, kita bersama belajar mengenali pentingnya nilai spiritual dan kearifan budaya sebagai jembatan menuju persaudaraan bangsa. Masa ku ono nek kodak, Kak? Iya, Tita sini. Mari kita Mari kita pendengarkan pemaparan dari Pak Andri. Kami persilakan Pak Andri. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semua. Yang pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tentien, Rahayu, Rahayu, Salam Bagas Waras, dan tadi salam apa ya? Kebersamaan, salam Salam toleransi. semua saudara. Baik, eh, ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk berbagi mengenai eh, tema yang sekarang itu adalah tentang masalah pendidikan kepercayaan yang merupakan jalan eh, sunyi untuk membangun kebangsaan kita. Eh, Barangkali pada saat ini mungkin saya hanya sedikit sharing saja gitu ya. Kalau saya disebut rohaniawan, sepertinya terlalu jauh, Bu Vera. Jadi saya mungkin hanya berbagi saja pengalaman atau apa yang barangkali Bapak dan Ibu ingin ketahui, muatan-muatan di dalam materi pendidikan kepercayaan, juga bagaimana kontribusinya dalam membangun kebangsaan, terutama untuk membangun apa moral keindonesiaan gitu. Eh, Barangkali mungkin izinkan saya untuk
menyampaikan beberapa hal. Eh, saya izinkan untuk share screen ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah terlihat? Sudah? Baik. Eh, ini ceritanya begini. Pada waktu eh, tahun 2016 itu eh, masyarakat penghayat kepercayaan itu kan eh, ada satu regulasi atau peraturan tentang eh, layanan pendidikan kepercayaan. Jadi eh, ada namanya Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Bangsa pada satuan pendidikan. Nah, tentu saja eh, karena tahun 2016 itu merupakan titik tonggak awal bagi masyarakat kepercayaan, secara regulasi telah diberikan yang namanya ruang bagi masyarakat kepercayaan untuk memberikan layanan kepercayaan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistiknas. Eh, dengan adanya Permendikbud itu, tentu saja kami harus mencoba bagaimana membangun infrastruktur dan komponen-komponen pendidikan itu gitu. Em, mulai dari menyusun kurikulum, kemudian bagaimana menyusun apa buku ajar, kemudian juga ada buku guru ya, meliputi buku guru dan buku siswa. Kemudian juga harus bagaimana muatan-muatan atau eh, komponen lain seperti misalkan guru, kemudian juga apa peserta didik ya. Dan ternyata kalau secara data statistik ya yang kami peroleh, jumlah peserta didik masyarakat kepercayaan itu secara nasional itu tidak banyak ya, kurang lebih sekitar 2.600-an lah kurang lebih, bahkan mencapai 2.800-an. Nah, sementara ya kami juga harus menyiapkan eh, apa berkaitan dengan guru. Walaupun guru memang belum ada seperti eh, dari rekan-rekan atau teman-teman kita gitu ya. Itu kan eh, pendidikan masing-masing agama kan memang biasanya sudah ada gitu. Tetapi mungkin dari kami baru mau mempersiapkan. eh Dulu awalnya apa yang bisa diberikan pada waktu proses pembelajaran ini sehingga Permendikbud 27 tahun 2016 itu bisa berjalan. Ya salah satunya adalah kita harus memberikan yang namanya eh, infrastruktur ya. Guru-guru itu harus ada. Tetapi untuk guru kan itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 siapa gitu, Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Tentu saja itu harus ada gitu. Nah, sementara guru itu kan merupakan sebagai profesi, jadi harus ada proses pendidikannya, ada pendidikan apa sarjana pendidikan, kemudian masuk ke dalam yang namanya PPG atau pendidikan profesi guru. Seperti itu. Nah, itu eh, perjalanan kami gitu ya untuk membangun yang namanya proses pendidikan kepercayaan ini. Tentu saja memang kami menyadari ya tidak mudah gitu ya proses ini. Di mana yang namanya proses apa pendidikan ini juga kan berkaitan dengan materi apa yang harus disampaikan. Kemudian juga mempersiapkan tadi guru. Sementara guru belum ada, jadi kami pada waktu itu berpikir bagaimana kalau membuat yang namanya eh, seorang penyuluh lah. Tapi penyuluh itu eh, kita ajari
kemudian kami ajari gitu ya, kami berikan bimbingan teknis. Pada saat itu memang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek pada waktu itu ya, melalui Dirjen Kebudayaan, yaitu di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Jadi kami harus membangun yang namanya penyuluh atau jabatan profesi penyuluh sebagai sebuah profesi. Nah, kami masukkan dokumen-dokumen itu kepada standar kompetensi sehingga membentuk yang namanya jabatan okupasi penyuluh kepercayaan ya, yang kita daftarkan ke Pak Stankom dari Kementerian Tenaga Kerja yang sebagai naungan daripada Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, itu yang kami coba untuk membangun infrastruktur pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kami juga menyiapkan guru-guru atau sarjana-sarjana pendidikan. Terus terang memang sekarang ini eh, kami berterima kasih kepada Universitas 17 Agustus Semarang yang telah membuka program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satunya adalah mencetak sarjana-sarjana pendidikan yang pada saat ini baru eh, mengeluarkan satu angkatan ya, kelulusan satu angkatan. Jadi memang prosesnya cukup panjang, pada waktu itu kurang lebih sekitar antara 3 sampai 4 tahun ya untuk mendirikan yang namanya prodi pendidikan kepercayaan. Dan itu memang hanya satu-satunya di Indonesia yang ada di Untak Semarang gitu. Nah, itu salah satu perjalanan dari proses pendidikan di kepercayaan. Kemudian tentu saja eh, kita butuh materi di dalam kurikulum. Apa saja sebenarnya ruang lingkup dari materi kepercayaan yang nanti akan diberikan eh, materi kepercayaan itu kepada baik itu peserta didik, kepada mahasiswa, atau bahkan untuk dipahami oleh para penyuluh. Kita memahami bahwa masyarakat kepercayaan itu beragam, kurang lebih yang tercatat itu ada sekitar 180 sampai 200 komunitas masyarakat kepercayaan yang tersebar secara nasional dari Sabang sampai Merauke gitu. Ada dari Sumatera Utara yang kita kenal dengan komunitas Parmalim. Kemudian juga ada juga di Jawa Barat, kita kenal juga ada Sunda Wiwitan, kemudian juga ada di Jawa Tengah, Kejawen gitu ya, sampai ke eh, wilayah-wilayah eh, Nusa Tenggara Timur ya, seperti misalkan di Sumba ada Marapu, Sulawesi Barat ada Mapurundo, kemudian juga ada beberapa di Kalimantan Selatan, Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan itu MUKK ya, dia eh, masyarakat Dayak Kaharingan gitu ya, sebagai masyarakat kepercayaan juga gitu. Nah, itu juga untuk menyamakan pemahaman materi, satu materi itu juga memang tidak relatif tidak mudah. Unsur-unsur yang diberikan di dalam pendidikan kepercayaan itu kira-kira ada 5 ruang lingkup. Satu itu mengenai konsep kemahaesaan atau konsep ketuhanan. Kedua juga kita berbicara tentang sejarah kepercayaan. Yang ketiga adalah bagaimana membangun budi pekerti ini. Keempat, bagaimana tentang eh, martabat spiritual. Jadi berbagai misalkan tradisi itu dikembangkan gitu ya, karena dia mempunyai nilai-nilai luhur yang sebenarnya harus dikonstruksi menjadi pengetahuan, karena dari pengetahuan harusnya bisa menjadi ilmu gitu. Dan yang kelima itu adalah bagaimana larangan dan kewajiban dari masyarakat kepercayaan itu. Kami menyadari dengan beragamnya masyarakat kepercayaan ini adalah merupakan pelajaran penting bagi kami
bagaimana keragaman itu bisa ada dalam satu pemahaman walaupun mereka berbeda-beda. Contohnya misalkan tentang masalah kemaesaan Tuhan. Itu saya ingat pada waktu itu tuh adalah pembahasan tuh di Solo sekitar tahun 2017. Jadi 2016 kita membangun dulu komponen-komponen pendidikannya, kemudian substansinya di 2017 gitu. Salah satu yang paling krusial adalah kita bersama-sama dari beragam untuk memahami apa apa istilah daripada konsep ketuhanan dari berbagai masyarakat kepercayaan gitu. Mungkin dari Pak Bari Parmalin, komunitas Parmalin menyatakan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu adalah konsep debata mula jadi Nabolon gitu ya. Kemudian juga dari eh, Mapurundung itu menyebutnya adalah debata, ada pamanampa. Kemudian juga ada yang di Sumba, di Marapu, menyebutnya adalah sebagai Marapu itu. Jadi unik dengan keragaman dari eh, masyarakat kepercayaan juga gitu. Jadi saya pikir juga inilah warna Indonesia yang sangat beragam gitu. Pada satu sisi sebenarnya kami juga tidak menginginkan untuk menjadi satu, menyamakan semua, tidak gitu. Karena masing-masing punya ciri khas dan mempunyai kontribusi masing-masing dari masyarakat Parmalim, masyarakat Marapu, masyarakat Mapurundo dan masyarakat-masyarakat kepercayaan yang lainnya gitu. Sehingga kami bersepakat eh, mempunyai istilah yang sama, bukan konsepsi pemahaman yang sama, tetapi istilah yang sama itu. Dulu kita berpikir bahwa bagaimana membuat satu pemahaman yang sama atau satu istilah yang sama sebagai sebuah eh, apa eh, contoh bagaimana founding father kita itu memahami satu istilah sebagai sebuah ideologi negara yaitu Pancasila, di mana Pancasila kan merupakan sublimasi dari berbagai pemahaman-pemahaman tentang konsep ketuhanan itu gitu. Nah, berlandaskan pemikiran-pemikiran itu, kami mencoba eh, agar istilah itu bisa menjadi sama dan itu akan menjadi salah satu bahan yang akan diajarkan kepada teman-teman ya, kan di dalam masyarakat kepercayaan. Jadi pada waktu itu bagaimana membangun konsep ketuhanan itu. Yang pertama itu adalah bagaimana dengan kemahesaan Tuhan. Nah, untuk memahami kemahesaan Tuhan, ya kami mencoba membuat ada 3 hal prinsip di dalam memahami kemahesaan Tuhan. Yang pertama itu adalah bagaimana hakikat Tuhan yang Maha Esa itu. Tentu saja ini harus hati-hati ya, ada pengertian, ada sifat-sifat Tuhan gitu. Karena kalau kita berbicara pengertian itu mendekati sebuah definisi. Kalau mendekati sebuah definisi itu membatasi terhadap arti sebenarnya konsep itu. Tetapi ada kalanya pengertian itu menjadi penting sebagai suatu proses pemahaman ketuhanan itu bisa dipahami dalam sebuah literasi gitu. Ini juga menjadi salah satu, saya menyebutnya sebagai salah satu instrumen saja gitu ya, sebagai satu alat untuk bisa eh, semua itu bisa jadi paham gitu. Walaupun kami menyadari bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan gitu. Karena kalau begitu Tuhan didefinisikan, makna dan pemahamannya akan menjadi sempit gitu. Nah, kedua, yaitu memang kita memahami tentang masalah konsep pemikiran Tuhan. Tentu saja kita memang konsep-konsep itu ketuhanan ya dari berbagai
komunitas gitu ya. Kemudian juga tak luput dari permasalahan nilai-nilai luhur, karena kita menyadari bahwa eh, bangsa Indonesia ya, kita sendiri itu mempunyai nilai-nilai kearifan lokal ya, yang artinya nilai-nilai adiluhung atau nilai-nilai luhurnya lah. Nah, seperti itu yang bertumpu kepada eh, bagaimana kita sebagai manusia Indonesia, warga Indonesia yang beragam dari berbagai entitas, berbagai etnis, berbagai suku, berbagai adat istiadat gitu ya. Itu pasti mempunyai sebuah nilai-nilai luhur. Yang tentunya nilai-nilai luhur itu mempunyai nilai yang sangat positif ya, yang akan menjadi bagaimana jiwa spirit eh, kita sebagai bagian atau mempunyai kontribusi untuk membangun bangsa ini sebenarnya itu. Nah, ini yang sebagai dasar penyemangat kita, bagaimana kita bisa membangun dengan berlandaskan kepada nilai-nilai luhur bangsa ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, kita membahas mengenai apa yang menjadi dasar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berawal dari kata, memang kita eh, kepercayaan Tuhan itu kan harus sudah sepatutnya sewajarnya, dan itu menjadi sesuatu hal yang dalam ruang lingkup sebuah kodati gitu. Artinya kalau kita eh, me- me- kita percaya terhadap Tuhan, tentu saja kita harus dipercaya gitu. Baik itu dipercaya oleh eh, sesama hidup, bahkan kita juga dipercaya oleh semesta ini gitu. Bahwa semesta ini saling berkoneksi, saling berhubungan. Apa yang kita perbuat itu akan menjalar pemahaman-pemahaman atau spirit itu kepada yang lain, walaupun itu tanpa kita sadari. Nah, walaupun tanpa disadari, butuh proses penyadaran di kita, ya, kesadaran diri kita bahwa ternyata apa yang menjadi tindakan laku kita itu akan mempengaruhi dan akan memberikan frekuensi atau getaran-getaran spirit juga kepada orang lain gitu. Nah, ini yang kita coba bagaimana sebenarnya membangun terhadap konsepsi eh, kepercayaan ini gitu. Eh, Kemudian dari pemahaman itu kami mencoba mulai dengan eh, bagaimana sebenarnya konsep daripada ketuhanan Yang Maha Esa ini. Kalau kita berbicara tentang masalah ketuhanan Yang Maha Esa, itu jelas ya adalah dia merupakan sublimasi. Kenapa sublimasi? Karena sila ketuhanan itu yang ada di dalam Pancasila itu adalah merupakan proses perjanjian luhur bangsa kita dan merupakan sublimasi dari berbagai sistem kepercayaan ketuhanan yang dianut di Nusantara ini, baik dari agama-agama besar ya datang maupun sistem kepercayaan yang tersebar dalam satuan-satuan etnik warga Indonesia yang berada di seluruh Nusantara. Alangkah indahnya gitu ya, bila di dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa itu eh, merupakan suatu proses penyadaran kita bahwa sila ini adalah merupakan kemuliaan kita bersama gitu. Saya mempunyai, walaupun mungkin ini adalah pemahaman opini saya, Esa itu sebenarnya adalah melihat saya bukan satu, bukan tunggal gitu. Tapi Esa itu adalah bersama gitu. Artinya Tuhan bersama gitu. Ini sebenarnya yang menjadi jelas bahwa di dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan sebuah sublimasi, merupakan sebuah perjanjian luhur yang kita bisa terima. Ya, saya tidak akan panjang lebar bagaimana perjalanan sejarah sampai pembentukan daripada ini. Tapi ini yakin adalah sebuah perjanjian di mana
berbagai elemen bangsa, gitu ya, kita telah bersepakat bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi fondasi tentang eh, dasar negara kita, bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa gitu. Ini eh, saya melihat beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama gitu ya, untuk membangun kebersamaan itu. Sehingga kalau kita lihat bahwa sila ketuhanan ini justru akan menjadi dasar bagaimana kita membangun moral keindonesiaan itu gitu. Karena kenapa? Karena ini adalah merupakan ciri khas yang terbangun dari budaya kita untuk kita dan kita laksanakan bersama gitu. Kira-kira eh, gagasan pemahaman terkait dengan ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana sebenarnya pemahaman itu bisa tumbuh? Jadi kalau kita lihat bahwa kita membuat suatu bangunan piramid, itu bahwa kita mulai dari punya akar-akar spiritualitas. Nilai-nilai spiritualitas itu saya menyadari di berbagai agama, di berbagai kepercayaan, itu nilainya sama. Kenapa nilainya sama? Saya balikan sebagai contoh, karena nilai spiritualitas dan luhur ini itu adalah nilai-nilai yang sangat universal. Kalau kita berbicara misalkan secara konkretnya, anggaplah kalau misalkan saya dicubit, itu artinya saya sakit. Tidak melekat sebuah atribut di dalam kita. Apakah kita sebagai seorang Muslim, apakah kita seorang Nasrani, apakah kita sebagai seorang penghayat kepercayaan, pasti sama. Yang namanya dicubit itu adalah sakit. Kita bisa melihat bahwa nilai itu sangat universal. Dan itulah yang nilai-nilai kebersamaan kita untuk membangun pondasi-pondasi kita gitu ya. Eh, Bangsa itu dengan nilai-nilai spiritualitas kita gitu, nilai-nilai luhur tadi gitu. Nah, memang kalau misalkan kita dalam tradisi di dalam masyarakat Jawa itu disebut dengan, ya, mungkin ada istilah yang namanya tuh dalam manunggaling kaula Gusti. Artinya Tuhan dan kita itu sebenarnya sudah tidak ada antaranya gitu ya. Itu menjadi satu kekuasaan kita gitu. Makanya kita tidak bisa berbohong. Yang bisa berbohong itu adalah mulut kita gitu. Tapi apa yang kita lakukan dalam diri kita, pasti kita akan menyadari bahwa kita pasti berbuat berbohong gitu. Walaupun mulut kita misalkan mengeluarkan saya tidak berbohong. Dan disitulah letak eh, pemahaman spirit kita terbangun bahwa kita tidak bisa bohong gitu. Dan itu yang kita gali bahwa spirit-spirit yang itu sebenarnya untuk menumbuhkan kembali moral-moral kebangsaan kita gitu. Kemudian yang kedua itu kita dari nilai-nilai spiritual karena terkait dengan karakteristik wilayah, tradisi, kemudian juga apa eh, kesepakatan komunitas sehingga membentuklah sebuah adat, budaya dan kearifan lokal. Nah, di sini eh, ini kita menjewantahkan di dalam bagaimana logika, estetika, dan hati nurani kita membangun sebuah namanya tuh adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal. Kalau kita lihat adat budaya dan kearifan lokal ini mungkin saja berbeda, cara bisa berbeda gitu. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke atas, bahwa nilai-nilai di dalam adat, budaya, dan kearifan lokal itu pasti termasuk atau termuat yang namanya nilai-nilai spirit. Yang nilai-nilai spirit itu adalah merupakan nilai-nilai yang sangat universal. Nah, disitulah titik persamaan kita gitu. Tetapi kadangkala kita itu kan yang dipermasalahkan itu karena adanya perbedaan adat istiadat, ada perbedaan budaya,
ada perbedaan kearifan lokal ini gitu. Contoh misalkan masyarakat dari komunitas Parmalim dari Sumatera Utara dengan tradisi Batak, ya kita tidak bisa dipersamakan dengan tradisi misalkan di dalam Kejawen itu sendiri. Tetapi kita bisa pahami bahwa nilai-nilai spiritnya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenarannya, itu pasti mengandung nilai-nilai spirit yang sama. Hanya di tataran adat budaya dan kearifan lokal tentu saja itu menyesuaikan dengan tradisi dan lingkungan setempatnya gitu. Nah ini kadang-kadang memang kita yang menjadi eh, perdebatan itu adalah di dalam sisi adat budaya dan kearifan lokalnya itu sendiri gitu. Dari sini barulah kita juga adat budaya itu pasti mengandung yang namanya budi luhur, sehingga itu yang diterapkan di dalam masing-masing komunitas itu sendiri. Dan dari budi luhur itu, kalau di dalam masyarakat kepercayaan itu kita membangun yang namanya bagaimana membangun kepribadian itu dengan ada tiga eh, martabat spiritual ya, tiga tingkatan seperti itu. Yang pertama itu kalau saya mengambil dari apa masyarakat di Jawa itu ada yang disebut dengan memayu hayu pribadi atau yang disebut dengan waseso atau mandiri. Sebenarnya kalau kita lihat kemandirian ini bahwa kita harus memahami tentang diri kita sendiri. Kita harus bisa paham tentang sejarah diri kita sendiri. Asal kita dari mana dan kita akan kembali ke mana. Bagaimana proses dari awal mula kita sampai proses dalam kematian kita. Itu kita harus bisa memahami itu gitu. Dari situ di dalam memayuhai pribadi, tentu kita juga harus memahami tentang apa yang terdapat potensi di dalam diri kita gitu. Sehingga kita adalah sebagai manusia yang unik. Tentu saja kalau unik itu mempunyai keunggulan dan tentu saja mempunyai kelemahan daripada manusia itu. Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan itu infrastruktur lahir dan batinnya gitu ya. Tentu saja ada lahir, ada batinnya. Ya, kalau kita misalkan dengan mata, tentu juga batinnya kita dengan awasnya lah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita merefleksikan bagaimana cara untuk memahami konsep ketuhanan dengan memahami diri kita sendiri gitu. Makanya kadang-kadang sifat-sifat Tuhan itu kan kita kenali atau kita dekati dengan apa yang ada di dalam diri kita. Misalkan karena kita punya mata sehingga punya awasnya, sehingga menyebutkan bahwa yang punya yang mahanya terhadap mata kita atau awas kita yaitu adalah maha awas atau maha melihat. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan bagaimana memahami terhadap diri kita eh, untuk kita mengenal bagaimana Tuhan yang itu berdasarkan diri kita. Tetap kita tidak cukup untuk memahami terhadap diri kita juga gitu ya. Karena diri kita itu sebagai sebuah entitas unik gitu ya. Tentu saja itu akan bersinggungan dengan entitas-entitas makhluk-makhluk yang lain gitu. Nah, baru kita bisa merasakan gitu ya apa yang kita rasakan tentu saja orang lain juga akan merasakan juga gitu ya. Rasa sakit di kita juga akan rasa sakit di mereka gitu. Nah, bukan hanya sekedar misalkan sakit antara kepada manusia, antar kita sebagai manusia, tetapi juga antar makhluk hidup. Nah, ini adalah tingkatan dari pamo atau hamisesa atau bagaimana kita memayu hayu sesama gitu. Nah, eh, jadi ada istilah bagaimana cara memandang orang lain itu seperti kita memandang diri kita sendiri gitu.
yang tadi kita turunkan terhadap konsep spirit yang sama, yaitu sakit. Berarti sakit itu dengan instrumen kita dalam diri kita adalah dengan rasa, bahwa rasa sakit itu ternyata ada, sehingga kita akan membangun rasa empati kita, rasa kita, bahwa kalau misalkan seseorang dicubit itu pakai si sakit, artinya, oh ya janganlah kita mencubit orang lain. Karena kalau kita mencubit orang lain, kita juga akan tahu bahwa mencubit itu adalah rasanya sakit gitu. Nah ini yang sebenarnya kita bangun ya dari mulai bagaimana membangun rasa itu gitu. Nah tingkatan yang selanjutnya adalah bagaimana membangun memayu hayuni bawana. Bawana itu adalah semesta gitu. Bukan hanya dunia tapi semesta. Tadi saya sudah pernah jelaskan bahwa bagaimana konektivitas kita antara kita dengan sesama itu saling terhubung. Terhubung itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Apakah itu pengaruhnya positif, apakah itu pengaruhnya negatif? Karena kita masuk ke alam berpasangan di alam dunia ini, itu pasti ada yang namanya nilai positif dan nilai negatif. Makanya kita harus lihat dulu bahwa di dalam nilai negatif itu harus kita telusuri apa yang mendasari nilai negatif itu gitu. Tentu saja nilai negatif itu bukan hanya langsung seseorang itu dijatuhkan hukuman bahwa seseorang itu bersalah, tapi harus kita lihat dulu rangkaiannya atau muatan-muatan negatif kepada seseorang itu sehingga seseorang itu adalah berbuat seperti itu gitu. Nah, kalau kita bisa memahami di dalam semesta ini, tentulah itu yang dinamakan dengan bagaimana tingkatan kita akan lebih bijaksana dalam memahami persoalan. Tidak langsung misalkan kita memutuskan bahwa seseorang itu salah, tetapi kita harus bisa memahami apa yang misalkan dalam diri kita juga rasakan kalau seseorang akan seperti itu dan bagaimana orang banyak juga akan merasakan seperti itu. Nah, ini tentu saja butuh penguatan-penguatan spirit ini gitu. Saya pikir kalau kita bisa kekuatan di dalam membangun, memayu hayu bawana, ikatan kita tuh akan menjadi kuat. Apalagi energi kan secara bersama-sama dan itu akan menjadi kekuatan penuh kita untuk membangun sebuah bangsa yang mempunyai nilai-nilai positif itu gitu. Nah ini eh, menurut dari kacamata saya dalam memahami bagaimana proses membangun tingkatan itu. Nah akhirnya disitulah kita bisa membangun bagaimana kedewasaan spiritual kita itu bisa kita capai gitu ya. Sebagai sebuah kompetensi kita, kompetensi spiritual kita membangun tingkatan itu gitu. Dan tentu saja eh, kalau kita bisa membangun ini, tentu saja kita harus bisa sampai memenuhi bagaimana sila eh, pertama dalam ketuhanan yang Maha Esa yang kita tahu di dalam masyarakat yang pluralisme. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu kita hadirkan, kita berikan limpah dari kita para eh, bahkan atas rahmat daripada Tuhan, atas kuasa memberikan pernyataan ini adalah buat bangsa kita. Di dalam bangsa kita yang sangat pluralisme dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi saya pikir eh, mungkin cocok ya kalau kita bisa membangun berdasarkan nilai-nilai luhur yang kita bangun atas dasar nilai spirit yang sama gitu. Itu yang kita coba untuk membangun bagaimana nilai-nilai tersebut dibangun, nilai-nilai spirit itu dibangun itu. Nah, tentu saja inilah yang kita harapkan bagaimana untuk memenuhi tatanan masyarakat Pancasila ya. Jadi baik itu nilai mulai dari dasar, instrumentalnya, instrumennya apa, sampai kepada praksis di dalam implementasinya. Ini kira-kira komponen dalam pemahaman bangun spiritual.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari pemikiran-pemikiran itu akhirnya eh, kami mencoba gitu ya, bagaimana sebenarnya eh, walaupun ini bukan hanya mengecilkan arti tentang masalah konsep Tuhan yang tadi saya mengawali atau semacam disclaimer, saya tidak eh, apa namanya itu menyempitkan arti atau makna daripada Tuhan gitu. Tapi di sini mencoba bagaimana menggabungkan berdasarkan dari urutan proses ya, membangun yang tadi dari nilai spirit kemudian sampai ke tataran praksis gitu. Jadi eh, kami berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah pencipta alam semesta yang bersifat mutlak. Dan sebagai segala sumber kehidupan yang bimbingannya selalu dibutuhkan manusia gitu. Berupa kadang-kadang kita butuh ya sebuah pencerahan batin untuk kembali kepada sumber hidupnya atau bagaimana proses pencarian itu kita lalui gitu ya. Nah, makanya disebut dengan sangkan peraning dumadi. Tentu saja kita butuh serta tuntunannya dalam proses kehidupan untuk menjadi manusia panutan atau memayu hayuning bawana atau bawano gitu ya. Sehingga kita harus mempunyai kesadaran, ya. Kesadaran seutuhnya akan peran dan fungsi kita sebagai umat Tuhan yang Maha Esa. Jadi eh, tidak ada lagi antara jarak antara kita dengan Tuhannya gitu. Itu adalah satu kesatuan gitu. Tapi ini bukan saya apa nama itu menyempitkan arti gitu. Tapi kalau seandainya boleh gitu ya mengilustrasikan, contohnya misalkan antara es dengan air. Es itu berasal dari air gitu. Tapi kalau sudah jadi es, itu tidak bisa disebut air. Kita bisa melihat kalau kita mau analogikan, walaupun mungkin ini analogi saya sempit gitu ya, antara kita tadi air dengan es kita. Wah, kita berasal dari Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak bisa disebut Tuhan gitu. Ini maksud saya analogi sempit. Tapi antara air dengan es itu sebenarnya tidak terpisahkan gitu. Mereka mempunyai unsur yang sama. Kira-kira sebagai sebuah analoginya adalah seperti itu gitu. Nah, ini kami coba untuk menjelaskan kira-kira prosesnya adalah seperti itu. Nah, sehingga bagaimana sebenarnya sekarang memahami peran dari penghayat kepercayaan ya dalam manfaat untuk membangun karakter bangsa gitu. Kita lihat dari penghayat kepercayaan yaitu itu kan berakar dari definisinya saja itu bersumber dari kearifan lokal gitu. Kalau kita lihat dari peraturan pemerintah PP 37 tahun 2007 itu kan jelas ya bahwa kepercayaan terhadap hubungan pribadi antara kita dengan Tuhannya, tapi hubungan itu bersumber dari kearifan lokal sebenarnya itu. Tentu saja kalau kita lihat dari kebudayaan lokal itu kan menyangkut masalah akar budaya tersebut atau kearifan lokal tersebut gitu ya. Sehingga dari akar budaya dan kearifan lokal itu akan membentuk yang namanya kebudayaan nasional itu sendiri gitu. Dan salah satunya juga berkontribusi terhadap pendidikan nasional ya karena pendidikan itu sendiri kan harus berpijak terhadap bagaimana budaya budaya kita dalam mengejawantahkan dari proses pendidikan itu sendiri gitu. Dan saya pikir dari komponen budaya nasional dan pendidikan itu kita menggabungkan menjadi potensi nasional tersebut. Nah, dari tentu saja harus ada peran daripada penghayat kepercayaan itu. Walaupun kita tahu bahwa pengaruh terhadap yang namanya globalisasi gitu ya, karena globalisasi itu sebenarnya bukan hanya sekarang saja,
Tapi memang dari dulu proses perubahan daripada peradaban itu kan adalah menyangkut masalah bagaimana globalisasi itu mempengaruhi terhadap tatanan dunia gitu, atau tata kelola terhadap yang namanya sistem kenegaraan berpengaruh. Bagaimana proses interaksi kita di sana gitu ya, memahami pengaruh-pengaruh tersebut. Tentu saja di sini akan juga bagaimana kesadaran spirit yang tadi saya sudah sampaikan, itu kita juga bisa bangun berbagai sistem keyakinan di kita itu warnanya Indonesia, itu ya tentu saja itu menjadi landasan yang penting ya, ideologi dasar diri kita gitu ya. Sehingga apapun yang kita laksanakan itu memang harus menjadi dasarnya dari Pancasila itu sendiri gitu. Dan tentu saja bukan di tataran pemahaman saja, dan ini harus dilakukan aplikasi ya, tadi praksisnya dari nilai-nilai tersebut itu harus dibangun spiritualitas itu ya. Jadi aplikasi spiritual itu dalam membangun relasi sosialnya gitu. Ini harapannya sebenarnya bisa membangun bagaimana kepribadian Indonesia, atau bagaimana yang jelasnya kita bisa membangun moral keindonesiaan itu ya. Ini sebenarnya yang tatanan ini yang menjadi, mudah-mudahan ini ya, sehingga komponen-komponen ini menjadi penting ya, bagaimana kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, dan kita harus percaya diri ya. Kalau artinya kita tidak percaya diri, sebenarnya kita kan artinya tidak percaya kepada Tuhan kita gitu. Makanya kita harus percaya diri, karena tadi dalam sejarah kita bahwa kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita, artinya kita juga tidak akan percaya terhadap Tuhan gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita harus membangun yang namanya kemandirian itu ya, memayuhai diri itu. Kemudian juga bagaimana kita bisa harus membangun sesama, itu membangun kepemimpinan ya, dan bagaimana kita membangun memayuhai bawana, menjadikan seseorang itu menjadi panutan dan menjadikan seorang yang bijaksana. Di antara pilihan-pilihan itu tentunya kita di dalam diri kita kan sudah diberikan infrastrukturnya untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Pilihan kan ada dalam diri kita, konsekuensinya jelas. Kalau kita berbuat jahat ya pasti jahat, berbuat yang baik ya tentu saja baik. Tidak akan tertukar atas kuasanya Tuhan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan disinilah kita akan membangun yang namanya bagaimana pendidikan budi pekerti itu bisa dibangun. Dan tentu saja pendidikan budi pekerti itu bukan hanya punya peran terhadap yang namanya di lingkup nasional, tetapi juga bisa lingkupnya internasional. Bagaimana kita mendiplomasikan bahwa kita punya kekuatan secara budaya ya, nasional, kita beragam, itu adalah merupakan kekuatan kita yang sebenarnya kita bisa tawarkan kepada masyarakat dunia, bahwa kita mempunyai keragaman, kita membutuhkan keanekaragaman, yang itu adalah merupakan sebuah kekuatan besar kita gitu ya, untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang besar kepada dunia gitu ya, atas keragaman kita gitu. Nah, ini yang uh, diharapkan untuk menjadi bagaimana pondasi watak keindonesiaan kita gitu. Dan ya, kami sendiri sebagai seorang penghayat itu mencoba dengan bagaimana
kita membangun tingkatan dari kecerdasan spiritual itu gitu ya. Sehingga dari tingkatan kecerdasan itu kita membangun martabat kita gitu ya. Martabat atau dignity daripada spiritualitas kita gitu. Dan tentu saja apa yang harus kita lakukan ya kita harus bangun menjadi manusia yang berkarakter atau kompeten gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita ingin menjadi manusia yang berkarakter dan mempunyai kompetensi? Tentu saja kalau kita lihat dari konsep kompetensi itu kan ada tiga ya. Dari sisi knowledge, pengetahuan juga kita harus memahami. Dari sisi sikap kita ya, attitude kita juga harus memperlihatkan attitude sebagai seorang Indonesia. Kemudian juga pengetahuan kita tuh berlandaskan terhadap yang namanya dasar-dasar eh, Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita membangun skill kita ya, keterampilan kita yang modal daripada kearifan atau modal-modal daripada keragaman di Indonesia sendiri ya. Modal besar dari kebudayaan Indonesia sendiri yang itu sebenarnya memperkuat terhadap pentas ajang itu ajang baik itu pengetahuan, ajang itu baik keterampilan di ajang dunia gitu. Ya kita harus mau percaya diri dan kita harus bisa memperlihatkan gitu bahwa kita ada sebagai bangsa yang besar dan kita harus percaya diri gitu bahwa kita juga punya budaya besar dan kita punya akar budaya yang kuat dari keragaman itu sendiri gitu. Nah itu kira-kira yang nah ya memang kita lihat juga Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perubahan sesuai perkembangan moral ya dan karakter bangsa. Ini tadi yang saya sudah sebutkan memang ada Permendikbud 27 tahun 2012 tentang layanan pendidikan. Kemudian juga ada Peraturan Presiden nomor 87 ya tentang penguatan pendidikan karakter juga sebagai upaya-upaya bagaimana kita membangun penguatan-penguatan karakter itu dari berbagai lini, dari berbagai sektor, dari berbagai sistem keyakinan yang ada gitu. Kita berjibaku bersama-sama untuk membangun keindonesiaan ini menjadi suatu keindonesiaan yang utuh gitu. Baik, masih ada waktu. Ya, ini sedikit lagi mungkin dari berbagai ada gium ini kita melihat ada budaya spiritual ya tentu saja kita harus membangun sikap deterministik ya, sikap reaktif dan tentu saja sikap antisipatif ya. Dan kita juga pasti harus mendukung terhadap perubahan-perubahan itu gitu. Dan yang terakhir ya tentu saja kita harus menyiapkan kader-kader manusia dalam aplikasi perubahan ini gitu. Ya itu mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ini hanya sekedar sharing saja ya, sharing pengetahuan. Saya juga sedang melakukan proses belajar gitu ya, proses untuk memahami, mendalami bagaimana kita bisa membangun bersama ya masalah moral keindonesiaan itu dari berbagai sektor, berbagai sisi keyakinan itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa nilai spiritualitas itu adalah nilai-nilai yang sangat umum, sangat universal, yang kita bisa membangun bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau kurang lebihnya dari penyampaian saya, tapi eh, itu yang bisa saya sharing ya, yang bisa bagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua ya, dan kita nanti bisa berdiskusi bersama untuk membangun bangsa yang besar. Terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eh, apa? Salam Salam sejahtera bagi sejahtera. kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Wek Tetong Tien, dan salam bersama Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri, Hmm. narasumber kita yang telah memaparkan begitu inspiratifnya tentang bagaimana sebetulnya penghayat kepercayaan yang telah sebetulnya sudah lama hadir di uh, bangsa kita.
yang menjadi ada juga ini tahun 2016 adalah tonggak awal dari kepercayaan. Sebenarnya sudah lama penghayat kepercayaan ini menjadi apa ya itu ya barometer kita. Ini jadi juga ada dijelaskan tentang unsur kepercayaan, keunikan keberagaman, dan korelasi pemahaman masyarakat kepercayaan dengan sila-sila di Pancasila itu sangat erat kaitannya di bangsa kita tentang nilai spiritual, adat budaya, budi luhur, dan kemudian Pak Andi tadi juga menjelaskan tentang konsep Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa pemahaman yang unik yang mungkin nanti kita bisa diskusikan dengan para tokoh agama di sesi penanggap. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita menuju pada sesi penanggap dari tokoh agama kita. Malam ini, sebentar saya lihat dulu, malam ini telah hadir dari Hindu ini. Bentar. Dari Hindu telah hadir Dr. Niluh Putu Kartiasi, SE, SPDH, MPDH. Selamat malam Ibu Putu. Baik, selamat malam Bu Vera. Selamat malam Ya, semuanya. baik Ibu Putu, silakan untuk memberikan tanggapan atas tema kita malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Vera atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari agama Hindu untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya di sini banyak para tokoh yang hadir ya Bu Vera ya pada malam hari ini. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam semua saudara dan selamat malam sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam jagongan online di malam hari ini dengan tema peran pendidikan kepercayaan eh, jalan sunyi menuju persaudaraan kebangsaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andri Hernandi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu, salam kenal. Ya, sangat luar biasa sekali sebenarnya apa yang disampaikan. Jadi memiliki makna yang sangat dalam sekali dan sangat relevan dengan ajaran di dalam agama Hindu. Jadi eh, ruang lingkup ketuhanan ini sebenarnya dilihat kalau tadi Bapak sampaikan bagaimana sejarah membangun budi pekerti, kemudian martabat spiritual, kewajiban dari masyarakat, kemudian bagaimana berada dalam satu keberagaman. Nah, ini sangat relevan di dalam ajaran agama Hindu. Dan dilihat dari judulnya pun relevansi sangat relevan dengan pendidikan kepercayaan. Jadi sangat relevan dengan konsep widya dan dharma siksa. Jadi dalam agama Hindu pendidikan atau widya, jadi di sini bukan hanya proses intelektual sebenarnya, melainkan juga proses spiritual untuk bagaimana memahami hakikat kehidupan dan ketuhanan. Kemudian pendidikan kepercayaan di sini bukan selain pendidikan yang berlandaskan pada keimanan dan spiritual, dan juga menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan jalan dharma, yakni kebenaran, kemudian moralitas, dan juga tanggung jawab. Dan ini sejalan di dalam kitab suci kami, di dalam Mukunda Upanishad, bahwasannya Sadvidya ya Vimuktaye, yang artinya pendidikan sejati adalah yang membebaskan manusia dari kegelapan batin.
Jadi pendidikan kepercayaan di dalam Hindu ini bertujuan untuk membebaskan sang jiwa atau manusia dari ketidaktahuan menuju kesadaran Tuhan. Jadi inti dari pendidikan spiritual seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari jalan sunyi, menggambarkan jalan spiritual di dalam agama Hindu ada beberapa jalan. Seperti Jenana Marga, di sana ada jalan pengetahuan, kemudian ada Karma Marga, jalan pengabdian melalui cinta kasih yang murni, kemudian ada Karma Marga, bagaimana jalan pelayanan tanpa pamrih, kemudian Raja Marga, jadi jalan pengendalian diri melalui meditasi. Jadi semua jalan ini sebenarnya bersifat sunyi, katakan. Karena berfokus pada penyucian sang diri. Dan pengabdian yang tulus bukan pencapaian materi. Jadi artinya pendidikan, kepercayaan ini benar-benar merupakan jalan sunyi yang menuntun seseorang ini menuju pencerahan batin dan kedamaian sosial. Persaudaraan kebangsaan jadi sejalan dengan ajaran kami yakni Tatuam Asi dan Waisudewa Kutumbaka. Jadi ajaran Hindu menekankan bahwa semua makhluk hidup adalah manifestasi daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi Dr. Andri menyampaikan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ajaran Hindu menekankan bahwa semua makhluk hidup ini adalah manifestasi daripada Tuhan. Tatuam Asi, aku adalah engkau. Ini mengajarkan bagaimana rasa empati dan kesetaraan. Kemudian ajaran Wasudewa Kutumbaka di sini, seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Bagaimana mengajarkan persaudaraan yang universal. Dan nilai-nilai ini membentuk dasar persaudaraan kebangsaan karena menanamkan saling menghormati antar umat beragama, suku, dan budaya. Jadi dengan pendidikan kepercayaan yang mengajarkan nilai-nilai dan nilai-nilai tersebut, umat Hindu ini diarahkan untuk hidup saling rukun, saling menghargai, dan membangun kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian jalan sunyi yang dilihat dari judul yang tadi dokter sampaikan tadi, menuju persaudaraan ini menggambarkan spiritual sosial. Di dalam agama Hindu, perjalanan spiritual ini tidak terhenti pada pencapaian pribadi semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sosial, yakni karma. Berkarma yang baik, karma yoga. Seseorang mencapai kesadaran spiritual yang sejati akan melihat bagaimana semua makhluk hidup sebagai satu kesatuan dengan dirinya. Nah, inilah dasar dari persaudaraan. Seperti di dalam kitab kami, di dalam kitab Bhagavad Gita, di sana dijelaskan bahwasannya Pandita sama Darsina. Jadi orang bijak memandang bahwa semua makhluk dengan pandangan yang sama. Jadi pendidikan spiritual atau kepercayaan di sini bagaimana menuntun manusia untuk melihat persamaan dalam perbedaan. Nah, inilah fondasi dari persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya dari judul yang tadi Bapak sampaikan, peran pendidikan, kepercayaan, jalan sunyi menuju persaudaraan kebangsaan ini sangat relevan di dalam ajaran agama Hindu. Jadi jalan sunyi menggambarkan perjalanan batin
kesadaran sejati sebagaimana ajaran yoga dan Jnana Marga. Kemudian bagaimana persaudaraan, kebangsaan sesuai dengan nilai Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbaka yang menekankan pada kesetaraan dan harmoni. Dan pendidikan kepercayaan berperan bagaimana membangun karakter manusia yang bijaksana dan juga toleran serta cinta terhadap tanah air. Jadi demikian Bapak Ibu Jagungan Online. Sebelum saya tutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun di sini. Bahwasannya Ini nih. Tatuam Asi jadi pegangan, Wasudewa Kutumbaka jadi penuntun. Jalan sunyi menuju persaudaraan, mewujudkan damai dalam kebangsaan. Sekian dan Cakep. terima kasih. Terima kasih Bu Putu yang sudah memberikan tanggapan atas tema kita hari ini. Dan hari ini kita belajar bahwa merawat keberagaman itu bukan sekedar wacana ya. Ini adalah praksis kesadaran dan ketulusan. Dan pendidikan itu memberikan kita bekal untuk melihat sesama bukan sebagai yang berbeda, tapi sebagai sesama anak bangsa. Dan mari terus menjaga ruang dialog ini untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan menjadikan perjumpaan sebagai kekuatan persatuan. Baik, terima kasih Bu Putu atas tanggapan dari perspektif agama Hindu. Untuk selanjutnya telah hadir ini dari tokoh dari agama Islam, Bapak Ahmad Sonhaji. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk memberikan tanggapan dari perspektif agama Islam. Kami persilakan. Mbak Vera, sebetulnya di Islam juga sama, ada konsep tauhid namanya Allah Somad dalam surat Al-Ikhlas itu. Allah Somad, Allah adalah tempat kita memohon. Kemudian konsep kenegaraan atau kebangsaan dalam Al-Quran juga disebutkan, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi konsep ini adalah menanamkan karakter kebangsaan, bahwa dalam satu bangsa tidak ada perbedaan, semuanya sama. Kita adalah saudara. Kemudian Rasulullah juga menanamkan karakter-karakter budi luhur, diantaranya beliau dalam bernegara, ketika mendirikan pemerintahan di Madinah, beliau tidak mengusir orang-orang yang non-Islam, beliau tidak mengusir orang-orang Yahudi, tapi justru melindunginya dan menjadikan saudara. Kemudian para tokoh-tokoh ulama Islam, ulama sufi, saya belajar melalui beliaunya, Buya As-Sofa. Ada beberapa pesan-pesan beliau yang sangat mengena sekali. Di antaranya karakter-karakter yang ditanamkan oleh beliau melalui pesannya. Orang lain boleh meremehkanmu. Kamu nggak boleh meremehkan orang lain. Kamu diciptakan untuk memuliakan, bukan untuk meremehkan. Pesan yang lain, jadilah manusia terbaik, yang keberadaannya paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ia adalah sosok yang paling menginspirasi banyak orang. Ada lagi, gembira ria adalah obat mujarab semua jenis penyakit. Dan menggembirakan orang yang sedang bersedih adalah antibiotiknya. Pesan yang terakhir tadi sore yang saya lihat di WA itu sesuai dengan wadah kita yang sekarang kita pakai. Itu pesan beliau, masing-masing kita datang dengan kapal yang berbeda, tapi sekarang kita berada di kapal pesiar yang sama. Kapal pesiar bernama IMP,
Indonesia merayakan berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Sunhaji atas tanggapan dari perspektif agama Islam tentang konsep tauhid dan beberapa eh, ini tadi yang dikemukakan menurut guru beliau Buya Astofa bahwa kita ini diciptakan untuk tidak untuk saling meremehkan tapi untuk memuliakan satu sama lain. Sebetulnya konsep tauhid dan apa yang dijelaskan oleh Pak Andri tadi ada sesuatu yang menggelitik. Seperti Pak Andri tadi bilang, Esa itu bukan tunggal, tapi Esa itu bersama. Mungkin nanti setelah ada tanggapan-tanggapan dari para tokoh agama, akan diberi penjelasan lebih detail lagi. Terima kasih Pak Ahmad Sonhaji atas tanggapannya. Baik, untuk selanjutnya telah hadir ini dari Konghucu, Ibu Liang Kaspe. Selamat malam, Ibu Liang Kaspe. Selamat malam, Bu Liang. Mungkin bisa dengan tokoh Buddha dulu, Mbak Vera. Iya, Mbak Bulan. Tokoh dari Buddha ini sudah hadir. Bante Tejapuno. Selamat malam, Bante. Bentar, Bante Teja apa sudah hadir? Belum ada ini Mbak Bulan Bante. Bu Liang yang ada sebetulnya. Sambil menunggu tokoh agama hadir, barangkali ya. Selamat malam. Ini Bu Liang atau Bante ini yang sudah on cam. Terus sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan. Sebentar saya lihat dari kolom chat. Barangkali ada yang bertanya. Ini hadir juga dari penghayat juga Pak Januri Haryanto yang selalu on ini hadir terus ini. Selamat malam Pak Januri. Selamat malam Mbak Vera ki iso-iso ae. Aku izin aku. Pak Januri juga bisa memberikan tanggapan dari Iya. Monggo Ya. Pak. Nggih. Sudah panjang kali lebar tadi yang disampaikan oleh Pak Andri tadi sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang telah ini aja. Loh, iki kameraku kok gak iso. Oh, ya wis. Ya. Saya menyikapi tadi penasaran Mbak Vera tergelitik tentang Esa itu bukan tunggal itu Ya. memang benar. Ya. Di ajaran kami itu Tuhan itu tidak tunggal. Anak tunggal lah mata akon tok dhewe sing liyane ganti Tuhan ngono. Jadi
di dalam wewarah kami itu yang namanya Esa itu adalah eh, satu adanya, namun banyak penyebutannya. Itu di ajaran wewarah kami seperti itu. Dan yang sangat memprihatinkan, maaf Pak Andre, yang sangat memprihatinkan itu dulu jumlahnya itu penghayat itu ada 350. Saya punya bukunya itu, ensiklopedinya ada itu. Sekarang karek 158. Karena apa? Karena hanya tinggal nama dan tidak ada kegiatan gitu. Jadi kalau di dalam wewarah kami itu juga menekankan ya disinilah anune itu apa eloknya penghayat itu di sini. Banyak bermacam cara. Tapi ya maaf loh Pak Andre, dari hasil penelitian saya itu sayangnya itu kok sinkretis gitu loh. Ajaran Jawa yang murni itu yang mana? Sayangnya kok sinkretis. Kemarin ada dari Prodi Untak Semarang sini studi ke tempat saya, ngobrol-ngobrol, langsung tak dudul karena aku, Anda sinkretis ya, aku bilang, iya, langsung ngaku. Jadi ya gimana ya, memang nggak bisa dipersalahkan sih ya. Karena apa? Karena sekian tahun abad piro gak ngerti, aku gak iso ngitung, itu kita ini kemasukan dari ajaran-ajaran Dayo atau Tamu. Karena di sini kalau yang kami ketahui bahwa Tuhan itu memberikan pilihan kepada manusia. Arep milih apa karepmu, kan begitu. Namun di sini kami mempunyai suatu pegangan bahwa semua ajaran atau wewarah apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tidak bisa meluhurkan jiwa, itu berarti sebuah ajaran atau wewarah yang kurang sempurna. Itu aja. Terima kasih Mbak Vera. Waktu saya kembalikan. Salam semua saudara. Rahayu Pak Andre. Rahayu Pak Januri, matur nuwun sudah memberikan tanggapan. Saya melihat ini di kolom chat ada pertanyaan sambil menunggu tokoh agama lain, Pak Andri. Ini ada beberapa pertanyaan. Salam, izin bertanya. Banyak individu modern kini memilih hidup bebas dan menjauh dari lembaga kepercayaan karena trauma atau trust issue terhadap otoritas. Bagaimana pendidikan kepercayaan dapat membantu mereka menemukan kembali makna spiritual tanpa merasa terikat secara kaku? Terima kasih. Baik, Pak Andri, barangkali bisa menjawab pertanyaan yang sudah kami bacakan tadi. Iya, iya Bu. Ya, ini ke Saudari Vina mungkin ya. Ya, betul. Ya, ya. Saya pikir ini permasalahan itu bukan hanya permasalahan hanya satu saja dari masyarakat kepercayaan. Ini permasalahan bersama sebenarnya tuh. Jadi apalagi misalkan banyak individu modern ya untuk memilih misalkan hidup mereka menyatakan adalah hidup hidup bebas gitu. Ya, itu karena proses dari antara satu pemahaman kepada pemahaman yang selanjutnya bisa jadi menjadi yang namanya trust issue gitu ya, seperti itu. Nah, justru kalau kita mau bukan mengembalikan ya, tetapi kita harus membangun kembali sebenarnya tuh, membangun kembali bagaimana trust itu atau kepercayaan itu kan harus dibangun gitu. Tentu saja membangun kepercayaan itu kan bukan hanya
bagaimana caranya seperti model-model yang lama, tetapi juga harus kita membangun kepercayaan itu dengan model-model yang baru. Dan itu saya pikir juga tidak tidak mudah gitu ya. Eh, saya pikir juga mulai dari pemahaman bagaimana di awalnya mungkin di keluarga ya. Artinya kan begini, eh, kita harus melihat bahwa dia memilih hidup bebas itu artinya kita berikan juga ruang untuk diberikan pilihan. Selama pilihan itu adalah diberikan konsekuensinya dan tahu tentang masalah konsekuensinya, tentu saja eh, apa namanya itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Eh, Apakah kita misalkan harus melakukan intervensi gitu ya terkait dengan misalkan hal yang seperti itu. Nah itu yang terus terang ya, saya sendiri juga sedang apa namanya itu eh, mencoba gitu ya. Apakah saluran itu melalui pendidikan kita bisa membangun bersama gitu ya. Terhadap pemahaman-pemahaman itu siapa tahu bisa dengan model-model yang sekarang gitu ya. Tapi kan makna spiritual itu kan begini. Sebenarnya tuh apa yang dia rasakan dalam proses perjalanan hidupnya, pasti dia akan melakukan perjalanan spiritnya juga. Konsekuensi terhadap yang namanya proses perjalanan hidupnya itu adalah dia juga akan mengetahui mana yang akan dilakukan itu benar dan mana yang itu ada lakukan salah gitu. Nah, masalah generasi kalau saya rumah itu cukup banyak, cukup besar gitu ya, sehingga itu tidak bisa terhindari gitu ya persoalannya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ya salah satu jalannya adalah bagaimana kita disesuaikan dengan zamannya. Nilai-nilai itu kan kita bisa rombak dengan tatanan yang sudah ada, kemudian dengan model-model yang kekinian juga gitu. Tentu saja yang lebih baik nanti bukan seumuran saya lagi yang berbicara, tapi seumuran mereka gitu yang harus berbicara gitu ya. Karena biasanya koneksinya terkait dengan perbedaan itu, karena saling bebas itu. Saya nggak peduli kamu misalkan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang penghayat segala macam gitu ya. Itu kan ada sisi positifnya, di mana pergaulan mereka juga sudah mulai cair gitu ya, tanpa ada sekat-sekat. Itu barangkali ya. Eh, Tapi yang paling paling baik mungkin harus bertanyanya di generasi-generasi itu ya. Karena mungkin generasi saya, mohon maaf kalau disebut apa ya satu, saya mengambil bahasa luar itu phasing out gitu ya. Udah mendekati apa usia-usia yang eh, ini ya, ya kita sama-sama lah itu ya. Itu mungkin mudah-mudahan tidak menjawab Ya. ya. Kalau tidak menjawab nanti bertanyanya bisa lewat ini ya, lewat Japri ya. Ya, itu tadi pertanyaan dari Mbak Vina. Ini adalah lagi pertanyaan dari Bu Purbowati. Nilai-nilai spiritual sering dianggap kuno oleh generasi yang mencari kebebasan dan keaslian diri. Bagaimana pendidikan kepercayaan bisa tampil dengan wajah yang lebih membebaskan tanpa kehilangan nilai dasarnya? Iya, ya ini menarik juga. Eh, saya mencoba, ini saya nggak tahu ya. Mungkin contoh lah, saya menggunakan pakaian ini, mungkin persepsinya langsung kepada atribut.
Apakah saya seorang penghayat menggunakan topi gitu ya dengan menggunakan jas? Kira-kira seperti itu gitu ya. Ini Yang salah satu dipengaruhi contoh. image-nya itu kan pakai belangkon, Betul, baju gitu. betul, betul. Iya, Maksudnya kan begini. Ini kan wajah yang lebih membebaskan tanpa kehilangan, bebaskan tanpa kehilangan nilai dasar. Saya sebenarnya sependapat, kan yang terpenting itu adalah kalau saya punya satu ungkapan, itu adalah tidak ada sebuah kenyataan yang melebihi dari satu perbuatan. Artinya apa? Kan yang nyata itu adalah apa yang diperbuatnya. Kalau misalkan saya menggunakan pakaian seperti ini, walaupun berbuat jahat ya jahat saja. ya, Walaupun saya misalkan menggunakan ya tanpa apa busana gitu ya, busana yang misalkan pakai kaos aja segala macam, tapi perbuatan kan itu sebenarnya tuh. Jadi Anda dengan wajah misalkan wajah yang seperti apa gitu ya, yang pasti itu adalah bahwa kita harus tidak boleh menampilkan azas kodrati. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita jangan menampilkan gitu. Saya wajah sudah seperti ini gitu ya. Ya sudah gitu. Apa yang sudah Tuhan berikan itu ya saya terima gitu. Saya hanya itu gitu ya yang bisa apa yang misalkan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ya kita lakukan saja gitu. Selama apa yang dijadikan norma-norma itu pasti akan kerasa juga. Yang kalau yang namanya orang mukul itu pasti sakit. ya, Orang yang nampar itu kan umum. Lebih baik kita melihat yang secara keumuman itu gitu. Atribut itu adalah identitas dan itu adalah urusan privat, pribadi gitu ya. Tapi begitu kita misalkan dalam relasi sosial ya mau tidak mau ya kita harus bisa saling menghargai ya. Walaupun apa berbeda bentuk gitu ya, berbeda atribut. Kira-kira gitu. ya. Eh, ada pertanyaan lagi ini, Pak Andri. Ini saya bacakan lagi. Mohon izin bertanya, di era digital, kepercayaan seringkali dipertukarkan dengan opini viral dan influencer culture. Bagaimana cara pendidikan kepercayaan membangun kepercayaan diri dan empati di tengah budaya skeptisisme dan kehilangan arah? Ya, ini tantangan ya eh, artinya kan kita apa mencoba untuk membahas bahwa sebenarnya saya mencoba mendorong baik itu kepada eh, apa ya mahasiswa kepada peserta didik gitu. Ya bukan bukan sebuah doktrinasi gitu. Hanya hanya ada ungkapan. Kalau kita kalau kita misalkan tidak percaya terhadap diri kita seperti yang tadi saya ungkapkan, sudah lebih baik kalian tidak percaya Tuhan gitu. Itu kan sangat sangat ini sekali gitu. Kenapa? Loh, kalian kan ada proses yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Kalau misalkan kalian tidak percaya terhadap diri Anda sendiri, berarti kan Anda sebenarnya tidak percaya ke dalam kepada Tuhan itu sendiri gitu. Nah, justru dengan kepercayaan diri itu, bagaimana kita membangun empati tadi ya, adalah tingkatan itu tuh bagaimana atas dasar percaya diri kita itu kita memberikan kepercayaan itu juga kepada orang lain sehingga membangunlah rasa empati itu gitu. Ya situasi untuk berikan yang rasa empati itu banyak caranya gitu ya. Apakah misalkan dengan kegiatan-kegiatan sosial atau misalkan kegiatan volunteering gitu ya atau volunteer relawan atau urusan-urusan yang sederhana lah masalah sampah gitu ya kita mau nggak bergerak bersama gitu kan kalau urusan yang sampah kan bukan hanya persoalan atribut oh ini kalau sampah ini bagi orang Muslim segini bagi orang Nasrani begini orang Buddha nggak juga kan kan kita sama-sama disitulah letak bahwa kita bisa bersama-sama gitu nah eh,
betul memang untuk membangun ini tidak mudah saya juga ya, karena tadi ya ada yang namanya perdebatan opini segala macam. Kita kan serbuan hoax ya, sehingga membawa alam pikir kita tuh terbawa suasana gitu. Ya, tapi saya yakin kalau kita misalkan saya nggak tahu ya apa eh, kalau kita misalkan percaya diri dan kita bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa ya dan yakin hasilnya juga yakin bisa gitu. Em, ya eh, saya nggak tahu dengan ini ya. Misalkan ini, apakah kalau kalian misalkan atau kita atau kami atau misalkan dari masa tenang pergi misalkan ke luar negeri atau misalkan menjadi beberapa luar negeri itu akan kehilangan jati dirinya? Saya pikir juga enggak. Ya, tergantung kita bisa memahami gitu ya. Jati diri itu kan mulai dari jati diri kita bisa memahami tadi bagaimana eh, sejarah diri kita, kemudian dari sejarah diri kita memahami diri bagaimana dengan memahami perasaan orang lain gitu ya. Dan perasaan orang lain itu akan terkoneksi secara semesta itu akan dan kadang-kadang juga nggak tahu ya apa yang kita perbuat sekarang juga ucapan saya juga mungkin sekarang itu akan terkoneksi dengan yang lainnya gitu. Apakah itu mempunyai nilai positif dan negatif? Nah, hmm, ya mudah-mudahan itu mempunyai nilai yang eh, baik, nilai positif gitu. Karena sesuatu yang hal yang apa yang ada karena kita memahaminya cara pandang kita skeptis gitu ya. Tapi kalau kita balik bahwa cara skeptis itu adalah sebuah definisi yang kita buat gitu ya. Coba kita balikan lagi gitu ya. Bagaimana kalau cara pandang kita itu tidak terlalu skeptis gitu. Bahwa yang apa yang dilakukan skeptisme itu adalah sebenarnya cara-cara bagaimana kita harus membangun sebuah kritik ya. Kritik untuk membangun kita gitu ya. Barangkali nanti solusinya dari Anda sendiri sebenarnya tuh. Ya. Yang mempunyai pemahaman skeptisme ya, situasi yang seperti itu. Ada manfaatnya, ada nilai positifnya. Saya pikir gitu. Kalau kehilangan arah, ya kita arahkan lagi gitu ya. Nanti bisa panjang itu kehilangan arah, arahnya kemana ya? Iya, betul. Ya, terus arahnya mau yang mana gitu kan? Banyak sekali gitu. Kalau arahnya kepada misalkan kepada misalkan masing-masing pasti punya peran lah. Saya yakin sekontribusi apapun yang kecil-kecil apapun di dalam bangsa kita pasti punya peran gitu. Kita optimis aja. Ya. Gitu Bu. Percaya diri Eh, aja. ya, Mbak Devi ya. Ada satu lagi ini, Pak Andri. Ketika orang mengalami trust issue, mereka cenderung menarik diri dari komunitas dan memilih hidup individualis. Apakah pendidikan kepercayaan masih relevan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan kebangsaan di tengah kecenderungan ini? Sebetulnya hampir sama ini ya pertanyaannya. Ya, ya. Saya yakin semua agama, semua sistem keyakinan, bahkan di kepercayaan juga kan apa mempunyai keinginan untuk eh, jalan itu berdasarkan dengan konsekuensi. Kalau seseorang menarik diri dari komunitas dan memilih hidup untuk individualis, ya, itu kan adalah jalannya. Apakah itu adalah sesuatu apa jelek? Tidak juga. Mungkin ya, ada beberapa orang butuh kesunyian, butuh melakukan refleksi diri, bukti memahami bahwa saya sebagai seorang individu yang eh, saya tidak tahu individualistis ini adalah konotasi negatif atau konotasi positif. Kalau saya positif gitu. Orang butuh renungan, butuh refleksi terhadap dirinya sendiri gitu. Renungan itu terhadap dirinya itu butuh dia kesendirian. Butuh dia misalkan tanpa eh, dia mendengarkan dulu orang lain. Kenapa? Karena dia bergulat dengan dirinya sendiri gitu. Suatu saat di dalam keindividualistis
pasti dia akan merasa bahwa saya tidak sendiri. Keindividualistisan dia itu akan terkoneksi dengan orang lain juga gitu. Dan itu adalah suatu proses pencarian itu. Saya pikir berikanlah ruang itu gitu kepada. Saya pikir tidak ada yang tidak baik gitu ya di dalam misalkan memilih hidup mereka untuk individualistis. Nah, di dalam masyarakat kepercayaan itu sebenarnya sangat bergantung kepada konsekuensi. Apa yang dia pilih itu adalah mengandung tanggung jawab dan konsekuensi. Dia akan membakar api pasti panas. Jadi pilihan itu adalah sudah dalam dirinya sendiri gitu. Dia mau misalkan berbuat yang baik, kata saya juga pasti dia kena. Tidak ada karma. Kalau misalkan tadi mengadopsi itu kan sudah ada karma dan dharmanya gitu ya. Sudah ada konsekuensinya. Tinggal pilihan itu. Yang pasti di dalam masyarakat, ya Tuhan kenapa saya jadi begini? Loh, Tuhan kan sudah memberikan infrastrukturnya kepada kita. Salah dan benarnya sudah ada pilihan kepada Anda. Silakan Anda pilihkan. Apakah Anda akan memilih arah yang mana? Arah yang baik atau arah yang benar? Gitu. Itu akan menjadi konsekuensi terhadap diri Anda sendiri. Gitu. Kira-kira itu. Ya. Ya kita kembali Yang kepada zat kodratnya gitu. dijelaskan Pak Andri tadi, yang konsep budi luhur yang diawali dari memayu hayu pribadi tadi ya. Kita harus Betul, mengenal diri kita sendiri dulu. betul. Baru kemudian kita bisa tahu arah mana yang mau kita tuju, bagaimana kita melangkah, kan begitu. Seperti Ya. itu ya Pak Andri. Ya karena kan proses mencari, Bu. Untuk Iya, mendapatkan, kadang-kadang begini, eh, tapi bukan menjadi yang diharuskan. Kan kita tahu benar itu biasanya tahu salah juga, tahu dari salahnya iya, gitu. Sehingga kita bisa mengukur terhadap yang namanya benar itu gitu. Kadang-kadang juga seperti itu gitu. Tapi kita menyadari apa yang kalau kita apa yang kita perbuat, kalau kita berbuat salah ya pasti salah gitu. Tidak akan tertukar gitu. Yang tertukar itu adalah mata kita, rasa kita, uh, mata kita gitu ya, ucap kita gitu. Kita kan boleh mengatakan, itu salah. Padahal kalau kita sampai ke dalam pemahaman yang paling dasar, yang sebenarnya hakikinya, itu kadang-kadang kita berkata itu bahwa itu tuh adalah benar gitu. Kira-kira begitu. ah, sebetulnya sudah mau berakhir, tapi kok semakin banyak pertanyaan. Wah, ini pertanyaan berat-berat lagi ya. Iya, ini ada yang bertanya Pak Aryono. Bagaimana membangun kepercayaan diri yang bisa membangun kepercayaan orang lain kepada diri kita dalam pergaulan sesama manusia? Ya, kepercayaan kan gini. Kita harus percaya diri karena kita punya potensi dirinya. Potensi yang bisa menyatakan bahwa kita punya potensi diri, itu kan kita butuh kalau orang sekarang itu anak-anak sekarang itu butuh validasi gitu. Kan yang memvalidasinya bukan kita, validasinya kan orang lain gitu. Nah, hubungan itu sebenarnya yang yang menjadikan bagaimana antara kita memahami diri kita dan punya potensi dalam diri kita itu kan kita harus ada melakukan refleksi renungan ya. Kalau misalkan di dalam tataran tataran untuk meditasi dengan spedi itu adalah bagaimana pemahaman nurani kita itu dalam situasi yang sangat kosong gitu ya. Atau subung gitulah kalau di dalam bahasa. Artinya kan kita tidak mempunyai keinginan apa-apa gitu ya. Kita tidak mempunyai eh, apa awas kita juga dikembalikan kepada yang maha awasnya gitu ya. Seperti itu. Disitulah timbul suatu percikan pencerahan yang akan kita bangun bahwa disitulah jalan di mana kita harus menentukan gitu. Tapi konsekuensi terhadap apa yang jalan kita pilih, nah itu adalah pertanggungjawaban terhadap kita. Makanya proses penyadaran itu kan penting gitu. Jadi hubungan itu itu sudah pasti gitu ya, akan berkaitan. Jadi tidak usah mencari kemana-mana gitu ya. Apa yang dalam diri kita juga akan nanti berhubungan dengan orang lain juga gitu.
seperti itu. Ya, tadi kan yang individualis ngerem di kamar gitu ya, selama pasti itu ada yang ngegedor, itu mungkin ibunya atau mungkin bapaknya gitu ya. Ini kok kenapa di dalam aja gitu? Apa yang misalkan? Ya, Ya, mohon maaf kalau saya agak sedikit ini ya, supaya tidak tidak kaku analisis gitu. itu. Ya, Ah, ini ada yang menyampaikan opini. Izin menyampaikan opini. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersumber kepada akar budi luhur bangsa Indonesia sehingga leluhur bangsa. Bahwa bangsa Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang universal berdasarkan versi keindonesiaan. Tidak bersumber kepada salah satu akar. Hanya menyampaikan opini saja ini. hmm, Hmm, sepertinya sudah di penghujung waktu ini Pak Andri. Barangkali Pak Andri uh, menyampaikan closing statement aja dengan tema yang sudah dipaparkan tadi. Monggo Pak Andri. ya, baik ya, eh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai apa namanya tuh, mengenai tadi proses pendidikan, kenapa saya menyatakan jalan sunyi? Inti terhadap pendidikan apapun dari sistem keyakinan, terutama misalkan yang saya pahami dalam sistem kepercayaan, adalah pemahaman di dalam nilai-nilai spiritualitas kita yang sangat universal. Bukan artinya bahwa kepercayaan itu adalah universal. Tradisi kepercayaan yang itu yang bisa berbeda-beda. Yang itu kadangkala akan menjadi perdebatan, akan menjadi bersinggungan. Tapi coba kita membangun itu adalah universalitas dari nilai spiritualitas itu gitu. Seperti contoh tadi kita apa dicubit itu sakit. Ya kalau sakit jangan mencubit orang lain. Jangan mempertentangkan terhadap warna kulit yang dicubit, tapi rasanya. Saya yakin rasa dari semua sistem keyakinan itu pasti sama. Justru itu eh, ya saya sih mengajak kepada di dalam yang namanya kita membangun keragaman ini, kekuatan keragaman ini, pusatkan perhatian kita kepada nilai-nilai universalitas gitu. Saya yakin di masing-masing juga itu punya keunikan, punya kekhasan, dan punya keunggulan. Tetapi ada kalanya nilai-nilai yang sangat universal, yang dirasakan bersama, itu adalah yang menjalin rasa kesatuan kita, sehingga wujud kekuatan kita itu akan tampak. Tampak kita melihat warna-warni dari ini. Warna-warni itu adalah sesuatu yang indah, tapi jangan dipertentangkan. Yang terakhir, bahwa eh, perbedaan itu adalah bukan untuk ditentangkan, tetapi pertentangan pasti ada perbedaan. Jadi lebih baik kita memahami tentang perbedaan bukan untuk dipertentangkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Untuk semuanya yang menanyakan. mendengarkan. Ya, Makanya Indonesia merayakan perbedaan. betul, Baik. tidak untuk Baik, terima dipertentangkan. kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Andri. Sama-sama. Uh, Memberikan pemaparan yang begitu lugas, begitu detail dan rinci. Dan ini tadi sedikit saya simpulkan, menjadi bangsa besar itu bukan hanya soal membangun fisik dan teknologi, tetapi Betul. membangun batin yang saling percaya, menghormati, dan menguatkan. Pendidikan kepercayaan memberi kita bekal untuk berdiri bersama sebagai saudara sebangsa demi Indonesia yang damai, inklusif, dan bermartabat. Terima kasih Pak Andri yang sudah uh, dengan segala aktivitasnya sibuk tapi bisa menyempatkan waktu untuk memberikan pemaparan pada tema kita ya pada malam hari ini dan membuka wawasan kita tentang bagaimana penghayat kepercayaan yang telah hadir
sekian lama di bumi kita yang sebetulnya sudah menjadi kearifan lokal di bumi kita. Terima kasih, Pak Andri. Uh, Mohon maaf jika ada salah penyebutan dan salah-salah kata. Saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Bagaswara. Salam semua saudara. Salam Salam Pancasila. semua Salam saudara. semua saudara. Kembalikan ke Dan Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Wulan. disampaikan terima kasih kepada moderator kita dengan Mbak Vera Estuning yang sudah memandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada narasumber kita, tokoh dari penghayat kepercayaan, yaitu dengan Bapak Andri Hernandi yang sudah menyempatkan waktunya berbagi wawasan sehingga kita bisa menambah ilmu tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pendidikan kepercayaan yang mana bisa menjadi fondasi kuat persaudaraan kebangsaan. Dan dari pemaparan beliau telah membuka mata pada keberagaman dan juga hati pada kemanusiaan. Dan Bapak Ibu, semoga melalui dialog malam ini, diskusi pada malam hari ini, kita semua dapat kembali menemukan esensi kebangsaan yang hakiki, yakni saling menghormati dan juga saling mencintai dalam keragaman. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Bagi peserta jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Dan di kolom chat sudah disampaikan tadi bahwa link absensi hanya dibagikan saat Zoom. Dan kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah memberikan tanggapannya, kami juga menyampaikan terima kasih. Tadi sudah ada dengan Kiai Sonaji dan juga dari Ibu Dr. Kertiasi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah setia bergabung bersama kami. Sampai jumpa Senin mendatang dan saya akan menutup dengan pantun satu bait, Bapak Ibu ya, seperti biasanya. Ya, menanam padi di tanah permai, Cakep, disiram hujan tumbuh bersemi, cakep. jalan sunyi tak lagi sepi, karena hati bersatu dalam harmoni. Ya, itulah tadi pantun dari saya. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam Sampai Salam jumpa semua. semua Bapak Ibu. saudara. Terima kasih Pak Andri. Ya, Nanti terima kasih mohon buat ya, semuanya. mohon materinya dikirim ke WA saya ya Pak untuk Baik, dikirim ke para peserta. baik. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Semoga saya ditemukan izin dengan untuk Terima Indonesia kasih Raya. Pak Andri. Selamat istirahat. ya. Istirahat. Atur nuhun. Terima kasih.